Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mila Sekar Purnama dari kelas 10 IPA 4, nomor absen 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka Indonesia. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih pramuka itu apa? Jadi, pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Namun kegiatan ini juga dilakukan oleh organisasi atau komunitas tertentu yang tergabung ke dalam pramuka itu sendiri. Menurut sejarah pramuka, kegiatan ini diawali dengan tujuan untuk mengembangkan keahlian atau karakter diri. Sejak awal abad ke-20, pramuka sudah ada dan sudah banyak diterapkan dalam segala kegiatan yang ada khususnya di sekolah-sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah pramuka Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama, sejarah pramuka Indonesia sebelum kemerdekaan. Organisasi Kepanduan di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuknya cabang Nederlandse Padvinders Organisatie atau NPO. Namun setelah Perang Dunia I, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV. Setelah itu barulah muncul organisasi kepanduan yang diprakarsai SP Mangkunagara VII dengan nama Javaanse Padvinders Organisatie. Kemudian ada pula organisasi kepanduan yang didirikan oleh Budi Utomo yang bernama Nationaal Padvinderij. Kehadiran kedua organisasi ini kemudian diikuti dengan pembentukan organisasi-organisasi sejenis lainnya. Bersatunya organisasi kepanduan di Indonesia mulai muncul dengan terbentuknya persaudaraan antara Pandu Indonesia pada tahun 1928. Namun, upaya untuk mempersatukan seluruh kegiatan kepanduan di Indonesia baru membuahkan hasil ketika Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI menggelar Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau Perkindo di tahun 1941. Setelah tahun 1941, perjalanan eksistensi organisasi kepanduan di Indonesia pun mengalami masa-masa sulit. Yang kedua, sejarah pramuka Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tanggal 1 Februari 1947, pemerintah Republik Indonesia mengakui Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 atau Bab 1. Hingga akhirnya pada 1948, Pandu Rakyat Indonesia dilarang keberadaannya oleh Belanda di setiap wilayah yang masih dikuasai Belanda. Keadaan tersebut mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia atau PPI, Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Pada 16 September 1951, wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Adapun hasil konferensi tersebut melahirkan suatu wadah baru yang bernama Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO sebagai suatu federasi. Pada akhirnya IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia pada tahun 1953. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinsa atau biasa yang disebut Majelis Pimpinan Nasional yang ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. Acara ini pun turut dihadiri oleh ribuan anggota pramuka di seluruh Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Alhasil, peristiwa ini dikenal sebagai hari lahirnya pramuka yang tetap diperingati sampai saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.